Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen stakeholder dalam proyek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalimatudin, NRP 52141001116. Eh, Pertama, manajemen stakeholder adalah proses atau kegiatan mengidentifikasi orang-orang, kelompok maupun organisasi yang memiliki pengaruh atau dapat terpengaruh oleh suatu proyek. Jadi tujuan dari manajemen stakeholder adalah menganalisis ekspektasi stakeholder serta dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan stakeholder terhadap proyek. Pengertian stakeholder bisa diartikan adalah stakeholder proyek itu adalah individu, kelompok maupun organisasi yang bisa dipengaruhi serta memiliki kepentingan dalam suatu proyek. Pentingnya mengelola stakeholder. Jadi penting sekali untuk mengelola stakeholder karena stakeholder itu adalah kelompok atau beberapa orang atau individu yang terlibat dalam proyek, dan mengelola stakeholder itu dalam suatu proyek merupakan hal yang urgent untuk mencapai kesuksesan. Mengelola stakeholder artinya dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat, bagaimana level keterlibatannya, dan juga bagaimana ekspektasi dari masing-masing stakeholder, serta menganalisis kepentingan dan pengaruh dari tiap-tiap stakeholder terhadap aktivitas dalam proyek. Tahapan dalam proses manajemen stakeholder di PMBOK 5 ada 4, yaitu pertama adalah mengidentifikasi stakeholder. Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mengaruhi atau dipengaruhi oleh sebuah keputusan, aktivitas, atau luaran dari proyek. Selain itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen dan informasi relevan yang berkaitan dengan kepentingan, keterlibatan, saling ketergantungan, pengaruh, serta dampak potensial terhadap kesuksesan proyek. Tahapan yang kedua adalah merencanakan manajemen stakeholder. Jadi pada tahapan ini dilakukan proses pembuatan strategi manajemen untuk secara efektif melibatkan para stakeholder selama siklus proyek berlangsung, berdasarkan kebutuhan, ketertarikan, dan dampak potensial terhadap kesuksesan proyek. Manfaat dari dilakukannya proses ini adalah PM mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap masing-masing stakeholder dalam mendukung kesuksesan proyek. Lalu adalah yang ketiga, mengelola keterlibatan stakeholder. Mengelola keterlibatan stakeholder adalah tahapan di mana komunikasi dilakukan dengan para stakeholder untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka serta memetakan isu yang terjadi. Manfaat dari dilakukan tahapan ini adalah memungkinkan proyek manajer untuk meningkatkan dukungan dan meminimalisir resistensi stakeholder sehingga memungkinkan proyek sukses akan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah mengontrol keterlibatan stakeholder. Mengontrol keterlibatan stakeholder adalah tahapan dilakukan monitoring keseluruhan hubungan stakeholder proyek dan proses menyesuaikan strategi serta rencana untuk dapat menarik atau lebih melibatkan stakeholder yang ada. Aktivitas menarik atau melibatkan stakeholder merupakan bagian dari tahapan merencanakan manajemen stakeholder dan dieksekusi pada siklus proyek berlangsung. Jadi intinya adalah manajemen stakeholder adalah kita itu mengelola siapa saja sih yang terlibat atau bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu proyek. Dan dari tahapannya ada 4 seperti yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan PMBOK 5. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.